Life bareng Bank Syariah Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harmony Life. Wah, mantap banget nih guys. Tepuk tangannya dulu ya. Mohon maaf. Ibu langsung mengkudeta acara ini gitu ya Ibu ya? Ini bukan acara tausiah, bukan? Bukan. Ini acara keuangan gitu. Kalau acara keuangan emang beda? Ya beda lah, kita membahas mengenai keuangan, anak muda gitu. Kalau kamu kayak semacam pembukaan buat tausiah gitu, kayak takbik akbar gitu ya. Kan kita harus semangat walaupun lagi puasa kayak gini. Bener. Tapi kita harus semangat, energik dan kuat. Iya kan? Betul sekali, biar makin berlimpah gitu ya pahalanya ya. Bener banget tuh guys. Sah banget deh, ini cocok banget nih jadi hostnya ya berarti ya. Gimana kalau gitu kita jadi bintang tamunya aja? Boleh deh ya. Oh kalau kayak gitu boleh banget, ini kan tentang keuangan, aku jago banget. Oh gitu? Kebetulan aku belum lulus kuliah. Jadi kita doain aja biar cepat lulus kuliah ya. Amin ya Allah, ini amin yang paling serius ini. Karena udah satu permintaan aku tuh pengen lulus kuliah. Biasanya di bulan Ramadan dijabah biasanya. Amin ya Allah. Semua doa dikabulkan di sini. Oke. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman bingung deh nih. Siapa tadi yang membuka acara? Dialah Arafah Rianti. Hai guys. Hai. Semoga puasa kalian lancar ya guys. Amin. Masih di Harmony Life sebenarnya acaranya ya. Di Ya, sini benar. kan kita membahas seputar tren keuangan anak muda supaya lebih harmoni dan seimbang. Nah kebenaran karena dia kayaknya nggak seimbang, nggak balance, kita undang ke sini biar lebih balance gitu ya, biar neraca keuangannya teratur gitu ya. Nah pas banget soalnya kita emang butuh yang nggak balance kadang-kadang. Gitu. Iya, butuh contoh nyata yang relevan dengan teman-teman nih, yang masih pengen belajar gitu, yang masih ingin berproses menjadi lebih baik dari sisi keuangan. Aku banget sih. Iya dong, aku juga sama. Makanya aku seneng banget kalau ketemu terus sama narasumber kita nih. Narasumber kita yang cantik, inspiratif, kredibel banget, Mbak Putri Madarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, jadi kayak bintang tamu ya rasanya. Iya, rasanya dibalik gitu ya. Saya kalau sama Mbak Putri ya, jadi semua masalah ada solusinya. Oh gitu? Iya, Kalau gitu. aku ada masalah nggak ada solusi. Nah itu, makanya aku bingung kamu ada di sini ngapain gitu. Ya bayangin aja, kalau nggak ada masalah, Mbak Putri bisa pinjemin duit. Oh gitu Mbak? Tapi kebetulan nih saya nih ada loh masalah saya. BSI Mobile maksudnya gitu. Saya ini cicilannya banyak. Kok jadi curhat ya? Tetap lagi balik nih ke tausiah nih mama nih ya. Oke, kita kan hari ini berkumpul nih. Dari tadi kan kita udah ngobrol, tenang aja nih teman-teman, kita semua menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah dalam keadaan sehat, udah tes juga, udah swab negatif. Benar. Jadi kita aman di sini untuk berbincang dan menimba ilmu, mencari ilmu mengenai keuangan. Jadi kan kita udah jelasin nih mengenai acara kita ya, Harmony Life supaya kehidupan lebih harmoni dan seimbang. Ada baiknya juga nih kita membahas tema kita pada hari ini. Apaan tuh temanya? Pasti seru banget kan? Seru banget karena temanya itu kan di bulan Ramadan. Yoi. Kita udah di minggu-minggu terakhir Yoi. bulan Ramadan. Yang paling konkret banget apa coba biasanya? Biasanya Bukan THR, bukan. Kita ngomongin soal mudik. Wah, mudik. Iya. Pas banget tuh. Kenapa? Karena kamu suka mudik. Ya aku mudik. Heeh. Mudik aku jauh banget Kak. Di mana? Condet. Oh, itu nggak mudik. Itu namanya di Jakarta aja. Ada Betawi berarti ya? Tapi aku lewatnya lewat Majalengka. Jadi muter. Muter. Iya. Hidup itu udah berat dan penuh dengan masalah, dia cari masalah baru lagi ya, dibikin muter. Padahal cuma condet tinggal naik tol, beres gitu ya. Kata Kak Puma gitu, apaan sih nih orang? Jadi tema kita adalah hari ini nggak mudik nggak masalah. Karena kan tahun ini masih pandemi, pemerintah pun juga sudah bikin larangan mudik ya, menghindari terjadinya peningkatan angka COVID-19 gitu. Jadi kita ya turutin aja yang terbaik untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama. Betul? banget. Nah, aku juga mau ngajakin nih teman-teman di sini, pasti kan pada kenal sama Arafah nih ya. Pengen ikutan dong ngobrol sama kita mengenai topik kita yang nggak mudik nggak masalah ini, bisa banget. Caranya kirimkan pertanyaan kalian di kolom komen ya. Nanti pertanyaan terbaik mendapatkan saldo senilai Rp150.000 dari Bank Syariah Indonesia. Kurang baik apa coba? Udah
pertanyaannya kita bacain, kita jawabin, dikasih saldo. Coba. Oh kalau kayak gitu mah aku aja yang nanya. Nah, kita emang butuh kamu nanya sama Putri, karena kan kamu kan Tapi aku dapet saldo gak? dapat nanti. Beneran? Bener. Pokoknya semua saldo ada lewat aplikasi BSI Mobile. Makanya udah download belum? Kalau belum download ya nggak ditransfer. Download aku udah. Oh iya download. udah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. udah. Nanti berarti aku ngasih pertanyaan, yang jawab aku juga. Iya bisa. Iya. Enggak kamu juga. Gampang Terus kalau kamu kayak dapat saldo gitu. juga ya. Jadi saldonya juga aku juga. Iya bisa. Alhamdulillah. Terserah deh, terserah ibunya dan Iya, bapaknya deh. Kemana ya bang? Nah oke, aku mau nanya-nanya nih mengenai nggak mudik nggak masalah ya kan. Pastinya kita semua di sini kalau di bulan Ramadan itu momen-momen yang paling dinantikan, nggak cuma buat umat muslim loh. Benar-benar. Seluruh masyarakat Indonesia nggak non muslim pun juga menantikan, karena kan lagi musim liburan ya kan, biasanya gitu pengen keluar kota sama keluarga atau sekedar emang bersilaturahmi. Kalau yang muslim kan silaturahmi ya, ketemu sama keluarga besar yang emang udah setahun nggak ketemu gitu kan. Nah momen mudik ini paling dinanti-nantikan, tapi ya sayangnya tahun ini dan tahun kemarin ya kita belum bisa. Nah karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, pasti kan ada tradisi nih dari masing-masing keluarga ya. Kalau kamu gimana nih tradisi lebaran di keluarga kamu? Biasanya aku sih kalau lebaran ya, habis sholat itu aku biasanya ke tempat tetangga-tetangga dulu tuh. Maaf-maafan. Maaf-maafan. Gitu. Selain maaf-maafan juga aku ngeliat nih tetangga yang peluang ngasih THR-nya lebih gede. Nah, mencari celah dalam kesempatan ya. Iya. Di mana nih yang pekerjaannya paling enak, di situ aku kayaknya rumah ini cocok untuk aku datengin gitu. Oh, gitu. Tiba-tiba nanti, salam. Lama-lamain gitu ya, Lama-lamain, ngobrol dulu gitu makan kan. wajik dulu, duit belum keluar nih. Ntar kalau udah ada tuh yang keluar, yang kerjanya enak tuh pasti dia keluar, ini duitnya, makasih gitu kak. Oke. Nah habis itu palingan habis salam-salaman sama tetangga tuh aku pergi ke rumah nenek aku, di Condet, karena nenek aku tuh udah masak banyak, masak opor, masak semur. Padahal kita semua yang datang pada makan bakso. Yang bener. Ya karena di Condet ada bakso yang enak. Jadi kalau kita Idul Fitri rata-rata tuh makannya makan bakso, malahan bukan masakan semur. Tapi tiap tahun kayak gitu, tapi tetap masak banyak juga. Iya tetap masak banyak. Karena nantinya itu semurnya tuh kan nggak habis ya, nggak ada yang makan dong. Di sama nenek aku tuh kayak di plastik-plastikin, disuruh bawa-bawain dah nih, bawa-bawain daripada nggak habis gitu. Oke, jadi Tapi makannya tetap bakso. Kasihan sih nenek aku tuh. Besok aku makan semur deh kayaknya. jadi ada tradisi gitu ya, masak tetep tiap tahun, Iya. tapi makannya tetep bakso Bakso. juga gitu. Iya. Ngeyel ya kalian ya, udah tiap tahun begitu aja gitu. Karena kadang-kadang kita nyari apa yang nggak ada sih. Misalnya ada semur, kayaknya makan bakso enak gitu. Tapi kalau ada bakso, kayaknya semur yang enak. Oh jadi abis dari makan-makan itu biasanya ngapain lagi? Sungkeman atau mungkin? Sungkeman paling ada maaf-maafan, sisanya ngumpul-ngumpul kayak cerita-cerita, apalagi cerita-cerita basa-basi saudara. Kapan nikah nih? Oh, udah enak, udah punya rumah, udah punya ini, masa nggak nikah? Gitu kak. Masalahnya kan kitanya mau nikah, tapi kalau nggak ada pasangannya gimana kan? Nah, Bingung juga ya. Dikira kayak inian kali, kita kayak beli mobil atau nggak beli motor, tinggal ambil-ambil aja gitu. Misalnya kalau kita beli motor kan enak, motornya kayak suka apa enggak sama kita. Kan kalau nikah enggak, harus dua orang saling suka, ya kan? bukan lagi. Ini buat saudara-saudara jangan kayak gitulah, basa-basinya nggak asik tau gak? Jadi udah bosan ya pertanyaan kapan nikah, Iya, kapan bener. pasangannya dibawa gitu. Padahal tiap tahun datangnya ke tukang bakso, mungkin pasangannya tukang bakso. Jauh dari depan mata ya. Jadi gitu keseruan tradisi keluarga dia, kayak ceria banget gitu ya. Pokoknya mencari kesempatan nih ketika ada tetangga yang kerjaannya kayaknya lumayan. Datengin silaturahmi lama-lama, basa-basinya lebih panjang, biar lumayan dapet THR-nya ya. Lumayan. Oke. Kalau kamu gimana Put, biasa tradisi keluarga? Biasanya sebenarnya sih ya sama ya, pagi-pagi pasti sholat id dulu, Iya. terus abis itu sungkem sama eyang-eyang gitu kan. Abis itu kalau keluarga mamaku nggak ada bagi-bagi THR, tapi kalau keluarga papa itu biasanya bagi-bagi THR tuh dalam keluarga gitu. Jadi lumayan. udah berbaris gitu Iya, ya? Iya Baris baris panjang gitu kan, dari dulu yang kalau sebelum nikah kan pasti dapat THR, tapi begitu udah nikah Bagi-bagiin THR. Iya, yang bagi-bagi THR gitu. Tapi pas sebelum nikah itu pas udah dapat kerja udah nggak dapat THR juga. Jadi selaknya agak lama tuh antara
nikah sama single gitu kan, nggak dapet THR lumayan lama. Sekarang udah waktunya bagi-bagi THR. Bener, saatnya berbagi-bagi rezeki ya, mumpung di bulan Ramadan. Jadi jangan pelit-pelit nih ya, harus makin banyak rezeki, banyak berbagi biar makin ditambahin lagi pahalanya. Bener banget itu guys, jangan takut berbagi kan. Betul, kamu jangan minta mulu, berbagi juga. Aku kan masih single. Nah kan karena kita nggak mudik nih, larangan mudik sudah ada dari pemerintah dan kita rasa juga udah nggak perlu ya mudik ya karena udah bisa pakai teknologi ya. Sekarang udah bisa kemana aja di mana aja cuma bisa pakai video call. Jadi kayaknya udah mudah semuanya. Berarti kan budget mudik kita jadi lebih safety nih, lebih aman, banyak tabungan. Kira-kira baiknya untuk apa ya Put ya daripada kita pakai buat jajan-jajan nggak jelas gitu kan, menghabiskan sisa-sisa tabungan gitu kan untuk happy-happy aja. Kira-kira baiknya untuk apa nih supaya lebih aman? Nah kita kan berpikiran positif nih, sekarang udah mulai ada vaksin dan segala macam gitu ya, udah mulai di roll out gitu, mudah-mudahan tahun depan kita berharap udah bisa mudik. Amin, amin, amin. Nah Berakhir itu kan ya, mesti disiapin juga mungkin ya dari sekarang gitu, kendaraannya biar tahun depan udah langsung cus gitu kan, lewat BSI Auto. Nah, BSI itu nih programnya menarik banget menurut aku gitu. Kenapa? Karena kita bisa punya kendaraan nih sekarang, kendaraan bermotor. Di BSI Auto ini selain kita bisa cicil kendaraan yang baru, tapi bisa juga cicil kendaraan bekas. Jadi motornya yang baru ya, kalau motor bekas tidak bisa, atau mobil baru atau mobil bekas. Mobil bekas jadinya bisa nyicil ya? Iya, Bisa misalnya kita juga. punya budget yang terbatas gitu kan, atau misalnya kita pengen menghemat dan nggak merasa butuh mobil yang baru gitu, mobil bekas kondisinya masih bagus segala macam, kita juga bisa lewat BSI Auto. Nah, keuntungan lain adalah cicilannya tuh flat. Enak banget. Jadi dari awal sampai akhir itu selalu sama gitu pembayarannya. Jadi kan memudahkan kita buat ngitung, bikin pengaturan keuangan gitu kan. Nah selain itu tenornya juga, misalnya kita mau cicilannya lebih rendah, kita pakai tenor yang lebih tinggi, maksimal sampai 7 tahun. Wow, lama juga ya. Lebih lama daripada yang lainnya kan, jadinya mempermudah kita juga kalau untuk nyicilnya untuk kebutuhan hari-hari kita bisa tercukupi, tapi kita udah bisa punya kendaraan nih. Dan nggak juga cuma bisa investasi kita. Betul. Dan nggak cuma itu, aksesnya juga mudah banget nih buat teman-teman. Apalagi sekarang di masa bulan Ramadan ini, teman-teman bisa cek yang namanya BSI Ramadan Fest. Jadi semua informasinya nanti ada di sana. Teman-teman cek deh sekarang. Jadi nggak usah ke BSI. Iya, selama bulan Ramadan nih, ngitung di berapa hari lagi kan? Bulan Ramadan, ayo cepetan buka websitenya. Dan juga jangan lupa dulu lah. untuk bikin BSI Mobile juga kalau mau kirim-kirim. Kan kalau mau lebaran kan biasanya Kirim apaan tuh, hampers? Bukan dong, Kirim THR. apaan? Hampers juga bisa sih kita pesen ya di e-commerce, tapi kirim THR untuk ibu gitu. Atau untuk keluarga kerabat terdekat. Biasanya kan identik dengan THR kalau udah mau lebaran. Kalau kamu gimana sih tradisinya? Walaupun kamu nggak mudik kan kamu pasti punya tradisi kan? Mungkin lebaran, silaturahmi sama keluarga. Itu biasanya ngapain? Aku biasanya kayak gitu tuh tadi, bagi-bagi THR. Jadi kalau lebaran itu bagi-bagi THR Kak. Tapi yang aku sebelin kadang-kadang tuh tante-tante aku sama om-om aku tuh ngasihnya ke anak kecil gitu. Padahal kan yang lebih butuh itu anak gede gitu. Anak kecil itu uang itu dikasih cuman pengen doang. Ya. Kalau anak gede kan bukan pengen ya, kebutuhan kita udah tinggi. Tapi dengan udahlah kamu mah nggak usah dikasih, kamu udah gede ini, udah yang kecil aja. Yang kecil dikasih ke emaknya lah, kata gua, mendingan kasih gua. Malah dipegang sama emaknya, kan kesel. Motivasi itu berarti biar kamu bisa lebih rajin Tolong lagi. Ini buat tante-tante, buat om-om, bude-bude kalau mau ngasih THR itu tuh dipikirin dulu. Anak kecil ini butuh duit apa enggak? Karena kan rata-rata orang yang butuh duit tuh anak SMA, anak kuliah itu yang dikasih. Nah, Mohon maaf banget nih ya, ini saran aja nih buat bude-bude, tante-tante. jadi sebelum lebaran kita mohon maaf lahir batin dulu. Iya. Ya. Jadi biar nggak ada salah-salah sangka gitu Iya ya. kan, Bener ya. biar inian aja ini mah, sama-sama enak. Luar biasa ya. Jadi pokoknya tradisinya tetap ada THR. Nah, kamu sendiri gimana? Selama ini kamu udah sisihin belum budget untuk THR? Kan kamu kan sudah berpenghasilan nih, syuting ya kan? Terus belum lagi stand up comedy, mungkin ada panggilan di mana. Selama ini udah belum? Kamu mungkin ada niatan untuk THR atau untuk zakat, untuk sedekah gimana? Aku sih kayak ngasih-ngasih THR tuh dari kemarin-kemarin gitu. Tapi aku tuh THR-nya bukan THR yang
ngasih misalnya 100.000 semuanya gitu Kak. Tapi tuh aku milih amplop, jadi tuh ada yang 1 juta, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Jadi tuh nanti kayak anak kecil itu kalau dapet yang 100.000 pasti dia seneng banget dong hatinya. Terus yang kayak yang dapet 20.000 dia pasti gondok banget dong. Tapi tuh aku selalu bilang itu berarti rezeki lu gitu Kak. Oh, jadi diacak gitu ya? Diacak. Aduh. Soalnya kadang-kadang tante-tante itu dia tuh kayak anak kecil berapa duit, anak gede berapa duit. Terus kayak kita tuh suka gondok kayak ya iyalah masa gue cuma segini doang gitu loh. Tapi kan kalau di amplop ya udah serezeki lu nya aja gitu. Kalau dapat 1 juta dapat 1 juta, kalau 20.000 dapat 20.000. Oh, dia punya tradisi yang unik gitu ya. Padahal lebih enak kalau kita ditujukan sama orang yang tepat kan. Nah, itu bisa langsung transfer aja, jadi praktis semuanya. Oh bener sih kalau transfer tuh udah paling praktis. Tinggal transfer aja pakai BSI Mobile, langsung kita transfer ke orang yang dituju. Jadi nggak ada yang tiba-tiba, kok cuma dapetnya segini sih gitu. Nggak kan. butuh amplop juga kan. Nggak butuh amplop Amplop juga. kan harganya gope. Oh iya, ada tambahan lagi, budget tambahan. Budget tambahan. Gope kali 10 berapa ya? 5.000. Oh iya bener juga ya, jadi makin berkembang gitu ya. 5.000 kalau dibeliin bakso Malang dapat 1 mangkok. Oke, terima kasih kalau ngomongin lagi di bulan puasa, rasanya langsung kebagian bakso nih. Pengen cepet-cepet buka nih. Ngomong-ngomong buka nih, aku mau buka pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di sini. Udah banyak banget yang ngirimin pertanyaan buat Putri. Karena udah ada berapa ribu Kak wah pertanyaan? gila, pokoknya 10.000 kali ya. Wah banyak bener, pusing kita. Bener, 10.000 pertanyaan terbaik, tapi dipilihnya cuma 3. Karena emang bener-bener yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di sini. Ini yang terbaik banget lah pokoknya. Bener. Nah, ada pertanyaan nih Put. Ada alokasi budget khusus untuk mudik nggak kira-kira? Dan karena ada larangan mudik, jadinya alokasinya dialihkan kemana gitu? Oke. Nah, alokasi untuk mudik karena memang itu kan pengeluaran tahunan ya. Kita kan mudik setahun sekali apa setiap bulan mudiknya? Setiap 10 Tapi bulan kadang sekali. Setiap hari raya bisa juga kadang-kadang. Iya, setiap hari raya gitu. Jadi mungkin 2 kali gitu ya setahun misalnya. Jadi pengeluaran-pengeluaran seperti itu bisa kita rencanain gitu dari awal tahun misalnya gitu. Dan kita bisa ingat juga kalau misalnya pengeluaran tahunan itu bisa kita sisihkan alokasinya dari pendapatan tahunan. Kalau yang punya pekerjaan tetap. Kalau misalnya nggak punya ya berarti memang mesti dicicil, mesti ditabung lah gitu dari setahun sebelumnya supaya pas itu dibutuhin itu nggak kaget gitu. Iya. Jadi di luar biaya untuk THR, di luar untuk biaya yang pasti-pasti itu mudik ini harus diperhitungkan ya jadinya ya. Mungkin lewat BSI kira-kira aplikasi atau fitur apa yang paling cocok nih untuk supaya safety lah. Iya. Nah, di BSI itu sebenarnya banyak gitu ya. Kita bisa melakukan apa aja gitu kayak semua kebutuhan kita tuh kayaknya bisa dilakukan di sana gitu. Nah, kalau misalnya buat mau nabung nih jangka waktu pendek bisa pakai auto save. Nah, tadi kan sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya tuh. Kalau misalnya nggak mudik sekarang bisa buat apa nih uangnya gitu. Daripada kan kadang-kadang orang punya duit lebih gatel gitu ya, pengen bawaannya dibelanjain gitu. Jajan aja. Jajan cilok terus setiap hari. Jajan cilok dari THR kegedean ya kayaknya. Kira-kira baiknya tuh gimana tuh Put, nah, supaya nggak kan salah? Lagi tren ya, tren investasinya anak muda nih. Bener. Salah satunya itu yang biasa kita sering dengar misalnya reksadana. Bener, reksadana. Apa itu reksadana, tahu nggak? Tahu, jadi reksadana itu kayak perkumpulan perusahaan-perusahaan gitu kan Kak. Jadi kita nggak usah ngeliat tuh ada turun, ada naik gitu-gitu, nggak kayak saham kan. Itu ada betulnya gitu. Bahasa nggak halusnya ya itu salah gitu ya. Dia salah. Ternyata aku salah guys selama ini. Enggak kok, enggak, tenang. Nah, jadi sebenarnya reksadana itu ada 4 jenis gitu. Memang benar ada yang punya fluktuasi dan lebih terdiversifikasi, lebih kesebar gitu lah investasinya. Jadi itu nggak taruh di satu ember aja gitu. Di banyak ember investasi gitu. Nah, menariknya itu bisa juga dilakukan di BSI. Jadi misalnya tadi mau nabung yang jangka pendek gitu kan, pakai fitur auto save gitu. Nah, yang jangkanya agak panjang, teman-teman misalnya, oh ini uang sisa nih belum tahu mau dipakein untuk apa, belum ada tujuannya segala macam, bisa tuh dibeliin aja reksadana gitu. Misalnya kita simpannya mau di atas 5 tahun, ya udah pakai reksadana saham deh. Misalnya gitu. Nah, ada installmentnya juga ya? Iya benar. Jadi ada fitur auto debitnya, ada fitur auto debit untuk reksadana ini. Jadi kita nggak lupa. Misalnya kita mau, oh yaudah deh, abis kita dapat uang mudik terus nggak kepake, terus ternyata kita mau rutin sekalian gitu kan investasi, bisa tuh ada fitur auto debitnya juga. Nah, selain itu alternatifnya, selain di reksadana bisa berinvestasi di tebak apa? Di mana ya? Di kesehatan. Investasi kesehatan, ya bisa juga sih. Cuman yang lebih spesifik kan ini masalah keuangan ya kayaknya ya. Investasi apa ya? Emas. Iya. Luar biasa loh, nggak nyangka loh. Soalnya
saya investasinya emas. Nah, memang biasanya dari turun-temurun ya tradisi orang-orang dulu tuh kalau investasi baiknya ke emas. Dan itu ternyata sekarang sudah dimodernin nih sama BSI. Karena bisa pakai BSI Mobile ya investasi emasnya. Praktis. Iya, jadi beli emas sekarang pakai BSI Mobile udah bisa sambil rebahan. Tuh, enak kan? Jadi nggak perlu ke toko, nggak perlu ke pasar gitu kan? Nggak perlu takut dimaling. Nggak perlu, udah aman pokoknya. Kalau handphonenya dimaling, amit-amit Nah, ya gitu. sampai. Tinggal install lagi aplikasi BSI-nya, Pak. Pasti aman, ada di situ disimpenin. Oh, berarti enak banget ya kalau Betul. investasi emas di BSI ya. Luar biasa. Nah, untuk kejelasannya juga pernah kita bahas ya. Kalau sebenarnya nenek saya mau di episode investasi kemarin. harus punya HP dulu ya nenek saya. Harus dong. Harus. Karena kan segala sesuatu sekarang udah mau yang praktis. Karena kan juga pandemi juga, kita males ada yang namanya ngantri, ada kerumunan gitu kan. Tapi nenek aku tuh gaptek. Oh, bisa diajarin, tenang aja, pelan-pelan. Atau Iya, dibeliin handphonenya sama dibeliin emasnya pakai BSI. Jadi udah tahu beres. Kalau neneknya ini mungkin versi yang tradisional gitu. Iya. Nah, untuk versi BSI itu seperti apa kemudahannya dari investasi emas? Sebenarnya kita pernah udah bahas nih di episode sebelumnya. Cuma mungkin Putri bisa ngebahas sedikit kali ya Oke. ke Arafah. Yang masih awam ini Kak. Oke, nah jadi investasi emas di BSI itu simple sekali. Jadi kita tinggal install aplikasi BSI-nya, terus habis itu buka akun, rekening, dan kita langsung bisa beli gitu, beli emasnya di sana gitu. Jadi kita bisa beli mulai dari 50.000 rupiah udah bisa beli emas. Wow. Mudah banget kan? Tapi Pakai nanti jempol aja. kalau kita misalnya mau jual lagi bisa. Bisa, jual lagi bisa langsung. Cepat. Mau kirim juga bisa. Mau cicil emas juga bisa. Semuanya bisa deh. Yang nggak ada cuma emas-emas aja. Itu mah. Udah ketularan nih kayaknya ya. Lama-lama bergabung jadi ketularan. Mas glodok. Bisa. Jadi bisa dicetak juga atau bisa berupa tadi ya saldo aja gitu ya. Iya. Gitu. Kalau memang kamu butuh buat hadiah itu cetak juga bisa. Enak banget ya berarti kalau orang banyak duit ya. Iya dong. Bisa investasi, iya kan? Betul, makanya kalau punya penghasilan jangan semuanya dipinjemin ke teman. Sisanya harus buat dana darurat, buat investasi yang seperti ini untuk reksadana atau juga bisa Soalnya buat kan investasi emas. kalau itu kita kan sama temen kan CS kental. Oh, Jadi kalau nggak oke. dipinjemin nggak enak kan. Oke, kalau gitu kamu sekarang harus CS sama customer service-nya BSI. Oke, jadi biar langsung terarah masa depannya kan ya. Iya, jadi kalau ada yang keuangannya. ngutang, Pak gua ada uang nggak? Ya sorry ya, duit gua diinvestasiin. Nah, keren kan jadinya kan, lebih berbobot. Nah, kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan. Katanya gini, menurut Kak Putri dan Kak Soraya nih, mudik itu kira-kira suatu keharusan nggak sih? Kan mungkin melihat dari situasi sekarang, Iya. larangan mudik di mana-mana, tapi masih ada yang berusaha untuk mungkin pulang lebih cepat Iya. gitu kan. Tapi Cari-cari celah gitu cari-cari ya. celah deh supaya tetap bisa ketemu silaturahmi. Tapi kakak mudik ke? Nah, aku nggak, kebetulan karena aku asli dari Jakarta, jadi aku Oh kita Betawi Pride. Bukan Wah, lagi bukan Betawi main. Pride, gitu. Anak Betawi nih bos. kira-kira harus nggak sih Put mudik itu? Kalau kamu sendiri gimana? Kakak anak mana Berhubung Betawi juga nih, jangan-jangan. Aku Kita ngomongin mudik tapi orang Betawi semua. Bener juga ya. Jadi nggak mudik nggak masalah. Nggak masalah, sesuai judul ya. Nah, aku sebenarnya juga tidak mudik. Oh gitu. Betawi juga? Nggak Betawi Oh, bukan. sih, Jawa gitu. Tapi semua keluarga udah Jawa tinggal Barat? di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah, jadi semua keluarga udah tinggal di Jakarta. Jadi biasanya bukan mudik, tapi biasanya kita datang ke rumah keluarga itu sebelum bulan puasa. Sebenarnya gitu. Jadi maaf-maafan dulu sebelum kita ibadah puasa. Iya, gitu kalau ya. misalnya dipaksain pas waktu mudik kan takutnya trafficnya cukup lumayan, apalagi Betul. sekarang lagi zaman pandemi seperti Benar. ini gitu kan. Gitu sih menurutku. Jadi menurutku mudik buat aku pribadi ya gitu ya, di tengah pandemi ini sebenarnya sangat tidak, kayaknya udah nggak worth it banget ya, soalnya kan kita akan berkerumun sama orang, nanti yang ada tingkat COVID makin tinggi, dan juga kita bawa keluarga, bawa anak-anak, aduh resikonya tinggi banget, belum lagi ribet. Kalau kamu sendiri ribet gak sih sama peralatan kesehatan seperti itu untuk jaga-jaga? Pastinya sih kalau menurutku cukup ribet, dan sebenarnya apa ya, aku tuh lebih nyaman kalau misalnya memang ya udah menjaga jarak aja, karena kan ini untuk kepentingan kita semua. Bener. Kan, bukan untuk kepentingan salah satu pihak aja gitu. Dan Tapi bisa dibilang juga silaturahmi sekarang kan udah canggih ya, bener, Iya. ada banyak teknologi yang bisa mendukung kita, bisa bikin Zoom meeting sama keluarga besar, bener, video call juga bisa, anytime kalau kita mau, dan sekarang kan video call juga bisa banyak juga. Kalau banyak duit bisa THR juga, THR online. Bener, bisa bagi-bagi rezeki juga, mau sedekah
sedekah, mau zakat, semuanya bisa lewat online. Lewat BSI semua sudah menjawab kebutuhan kita. Ada lagi nih pertanyaan nih. Apa Kak, tuh? alokasi budget untuk cicilan kendaraan kira-kira berapa persen dari pendapatan nih ya, katanya gitu. Balik lagi ke BSI Auto berarti nih ya. Yes, oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi punya niat gitu ya buat punya kendaraan bermotor lewat BSI Auto, teman-teman bisa alokasiin itu maksimal 30% dari total pendapatan yang teman-teman dapat setiap bulannya. Kalau keuangan kayak gini-gini tuh aku relate, apalagi yang tentang investasi cicilan-cicilan nih 30% aku lumayan relate juga, karena soalnya temen aku banyak yang nyicil tapi tuh di tengah-tengah jalan tuh kehambat. Oh gitu. Karena kayak gengsinya dia lebih gede gitu. Oh. Kan sedih ya. Itu dia karena masih muda biasanya ya, masih ada gengsi. Pengennya. Jadi pengennya tuh sesuai dengan ya lingkungan lah ya, kadang-kadang berat gitu ya, padahal kemampuannya belum ada. Pengen yang bagus aja. Makanya daripada gedein gengsi mendingan jadi generasi syariah yang seimbang dunia akhirat. Kayak kamu nih ya berarti, coba Iya, kamu kayak pakai bajunya generasi syariah kan? Syariah banget. Kaosnya Coba dikasih tulisannya lihat. tuh gue gengsi. Gua gengsi. Mantep banget guys ini guys. Seru banget ya pokoknya pembahasan kita ya dengan Arafah yang ternyata dia tuh nggak mudik, nggak ada masalah karena emang nggak punya kampung. Aku pun juga sama, tapi buat kamu yang punya kampung emang nggak mudik tuh nggak masalah. Jadi justru di saat-saat momen kayak gini nih kamu jadi bisa punya tabungan lebih nih untuk bisa lebih prepare lagi, ready di tahun depan, persiapan untuk Idul Fitri tahun depan. Jadi kamu nggak akan ada yang namanya gali lubang tutup lubang tadi kamu bilang ya, tumpang tindih gitu ya. Makasih ya kamu ya Arafah. Sama-sama udah kok. sharing-sharing sama kita. Mudah-mudahan Makasih, pertanyaan terima kasih. Arafah tadi tuh bisa menjawab juga keresahan-keresahan generasi muda nih, generasi syariah Kak. sekarang, teman-teman yang masih bingung nih mau gimana sih sebenarnya untuk menyeimbangkan antara dunia dan juga akhirat dengan cara seperti yang Putri tadi ngomong, berinvestasi juga. Nah, untuk produk-produk dari BSI masih banyak yang harus kalian tahu nih. Kalian bisa lihat atau cek, kepoin semua sosial medianya Bank Syariah Indonesia lewat IG, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat website, semuanya lebih lengkap. Dan jangan lupa juga nonton IGTV kita ya, karena pembahasannya tuh lebih mendetail lagi nih. Langsung dari narasumber kita Mbak Putri Madarina. Kalau begitu nih, karena di bulan puasa sekarang udah di minggu terakhir, kan udah mau lebaran. Aku mau minta maaf nih, maaf lahir batin maaf ya, apabila Kak. ada salah-salah kata Iya, sama Kak. kamu. Apalagi tadi aku kayak pasti memberatkan pekerjaan kalian kan. Dimaafin, maaf lahir batin. Oh, maaf lahir batin. Dimaafin, berarti kan tadi emang salah ya aku. Iya dong, pastinya semua punya kesalahan. Tapi makanya kita maaf lahir batin, mudah-mudahan kedepannya biar kembali ke fitrah. Begitupun juga maaf lahir batin juga untuk teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.